Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049 dari kelas B di mata kuliah Pemrosesan Data Terdistribusi. Di sini di tugas mereview jurnal internasional ini, saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Improved Timing for Better Performance of Distributed Data Acquisition System. Bisa disimpulkan dari judulnya, ini merupakan riset untuk mengimprove timing dari performa dari pendistribusian akuisisi data sistem. Lalu ini ditulis oleh Alexandro Marius. Lalu institut penerbitnya yaitu National Institute for Aerospace Research. Lalu ini diterima tanggal 3 Desember 2020. Lalu direview tanggal 26 Januari 2021. Dipublishnya Maret 2021. Langsung saja ke abstraknya. Di abstraknya ini menjelaskan bahwa sistem akuisisi data terdistribusi adalah norma di sebagian besar cabang industri, di mana proses yang akan dikontrol mencakup area fisik yang luas dan seringkali terfragmentasi. Banyak orang lokal, modul akuisisi data yang lebih kecil dihubungkan dan lewat data mentah atau praproses bersama dengan sinyal waktu. Sinyal waktu ini adalah bagian penting dari akuisisi data, seperti halnya data mentah diproses sebagai deret waktu dan korelasi dibuat berdasarkan stempel waktu. Lalu di makalah ini menyajikan sebuah penelitian untuk implementasi basis waktu presisi yang tinggi, lalu hemat biaya. Menggunakan penerima GPS sebagai sumber waktu primer dan jam waktu nyata presisi tinggi lokal sebagai osilator sekunder. Lalu saya akan membahas istilah-istilah satu persatu. Yang di sini yang perlu diperkenalkan, apa itu sistem akuisisi? Lebih tepatnya sistem akuisisi data. Sistem akuisisi data ini definisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan hingga memprosesnya untuk menghasilkan data yang dikehendaki. Lalu ada osilator. Apa itu osilator? Adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitude yang konstan. Di sini bisa dibayangkan apa isi dari riset ini. Riset ini adalah menggambarkan bagaimana sistem akuisisi data ini yang melakukan mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data. Lalu gambaran waktunya itu digambarkan oleh osilator. Osilator ini sebagai waktu primer, waktu sekunder, dan penerima GPS adalah waktu primernya. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini ada timing and data as time series. Di sini membahas tentang timing dan datanya tersebut. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang dibuat oleh penulis dari riset ini untuk menggambarkan bagaimana kehilangannya data saat pengiriman, adanya data yang tidak lengkap, adanya error, dan beberapa yang diperlukan untuk melakukan riset tersebut. Lalu ini adalah gambar interval saat data diterima oleh penerima sinyal GPS tersebut yang digunakan sebagai waktu primer tadi. Untuk referensi jamnya, alat GPS ini digunakan sebagai indikator waktu penerimaan data yang dikirimkan. Lalu di sini yang kedua ada precise timing as fundament or valid data acquisition and processing. Di sini membahas lebih presisi timingnya atau presisi waktunya sebagai fundament untuk valid data yang diterima dan diproses.
Di sini membahas tentang bagaimana data itu diterima, maksud saya di sini membahas tentang bagaimana timing di presisi timing yang dijadikan fundamental untuk data yang valid yang diterima dan diproses. Lalu yang di sini ada metode sinkronisasi yang umum untuk heterogen dan distribusi data acquisition system. Di sini terjadinya yang dimana dilakukannya riset tersebut menggunakan alat yang tadi yang saya jelaskan sebagai osilator itu. Di sini alat ini jika dia menangkap sinyal atau kita gambarkan sebagai data, maka dia akan berkedip. Lalu di situ ada hitungannya dengan satuan PPS, pulse per second. Nah, di sini dia melakukan riset yang dimana bisa disimpulkan sebagai riset ini solusi sederhana namun efektif untuk beberapa sinkronisasi sumber data saat menggunakan data yang tidak terstruktur dieksplorasi. Konsep yang diusulkan terintegrasi dengan baik dengan teknologi lama dan menjembatani kesenjangan antara data konverter analog ke digital mentah dan data terstruktur dari sumber yang lebih modern. Memberikan stempel waktu ke data yang mentah berguna saat mengintegrasikan ke dalam. Lebih modern, sistem mampu komunikasi protokol terstruktur seperti sistem yang lebih tua. Secara bertahap, ada status hibrid di mana ketika data non-timestamped diperlukan selaras dengan data deterministik seperti yang diperoleh dalam sistem waktu nyata dan yang sulit. Dan eksperimen lain mungkin memerlukan sinkronisasi sewenang-wenang atau waktu yang tepat perangkat yang tidak terhubung. Pendekatan hemat biaya ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan dengan standar muktahir dan memungkinkan penggunaan berbagai generasi peralatan uji pada perangkat yang sama. Lalu di sini selesai untuk review jurnal ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan saya terhadap istilah-istilah yang digunakan di dalam jurnal ini. Jadi sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.